يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Ini dari sekolah mana ya? Ini dari SMK 64 Pak Kiai. Saya dari SMK 65 Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Kiai. Udah pada makan belum? Udah Pak Kiai. Kalau belum makan tuh makan tuh. Yang ada. Alhamdulillah. Jadi dari SMK 65 kemarin naik apa? Oh, kira naik Gojek. Kalau zaman saya dulu sekolah naik angkot namanya. Iya. Sekarang ada nggak anak sekolah naik angkot? Enggak ada Pak Kiai. Hah? Berapa? Oh, Jadi gimana namanya? di Jakarta Jaminko. Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Masya Allah, sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh, gimana tampilan saya Pak Kiai? Waduh, keren. Lo ngomong-ngomong udah boleh duduk apa belum Gi? Oh iya, Udah. ya, oke. Aduh, Aduh, berarti ini tampilan saya keren nih ya? tampilan anak apa namanya Gen Z. Iya. Iya, Gen Z. Sekarang Gen Z. Iya, ini Pak Kiai. Gen Z. Nah, rambut saya rapi gak? boleh. Gimana? Rapi nggak rambutnya? Iya, Pak Kiai. Saya pakai ini dulu Pak Kiai. Soalnya ini penting banget Pak Kiai. Apa tuh? Saya mau ketemu pacar. Tutup. Nah, Oh iya, sebelum saya titip dulu ya. Iya. Saya bawa teman baru Pak Kiai, katanya mau ikut ngaji, Ah, mau ikut nanya ke Pak Kiai. Iya. Namanya siapa? nama saya Raihan Ki. Alhamdulillah. Rehan, Iya. ngaji siapa aja boleh ya? Iya. Siapa aja boleh. Yang penting mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah, pulang dari pengajian dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Yang penting di pengajian. Nah, ngomong-ngomong karena saya mau ke rumah pacar ya, Pak Kiai. Sebenarnya menurut Pak Kiai itu boleh gak sih pacaran tuh? Pacaran. Nah, Ini kira-kira boleh apa enggak ini? Enggak boleh Pak Kiai. Hah? Jadi tema kita hari ini ceritanya nih mau ngomongin pacaran nih. Iya Ki, benar. Karena ini baru jadian Ki katanya. Iya. Baru. Baru. Iya, Kemarin- kemarin baru putus lah. iya saya akhirnya nemu jodoh yang pas, udah punya cucu Gojek. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban. Kemudian Allah ciptakan juga syu'uban, artinya bersuku-suku, wal qabaila, kabilah-kabilah, dengan tujuan untuk ta'arufu, ya kan? Yang namanya makhluk manusia itu kan bukan cuma laki-laki aja, ada perempuan, ya, ada yang mungkin setengah perempuan, ada nggak kira-kira? ada yang setengah laki-laki mungkin kan gitu. Tapi itu adalah bagian daripada makhluk Allah. Dita'arafu supaya kita saling mengenal di antara mereka. Oh, sekarang kan Bang Adit kenalan dengan Bang Rehan, Mas ya Egi, kan? Mas Egi. Iya, benar Bang Adit. Iya. Sekarang kan beliau kan kenalan dengan Bang Rehan, ya kan? Ini kan pertama kali ketemu belum tahu kopinya Bang Rehan apa.
Iya kan? Iya. Setelah ketemu ngerti, oh Iya. ternyata kopimu dan kopiku sama-sama kopi ya. Iya. Bener kan? Benar Pak Kiai. Kopimu dan kopiku ternyata sama-sama kopi. Gulamu dan gulaku ternyata sama-sama gula. Kalau yang namanya gula udah pasti manis. Iya. Ke depannya bagaimana itu kan faktor pertemuan kan. Dalam Islam itu istilah pacaran itu tidak dapat kita temukan ya. Adapun istilah dalam bahasa Arab mungkin ketika saya dulu sekolah di Sudan itu ada istilahnya ciksi itu ya itu seperti pacaran seperti itu ya, itu bahasa gaulnya anak muda Sudan lah ya, ciksi artinya gitu kalau seperti itu kan. Artinya kalau biasa kan kalau dulu orang kalau semuanya memandang perempuan Siul, Pak Kiai, iya. siul. Dulu kan gitu waktu saya masuk sekolah kan seperti itu kan, atau piwit ya, ada bisa nggak begitu di sini? Ini Pak Kiai. Ini orang lama Pak Kiai. Ah Orang lama. iya, tuh kalau memanggil si mamanya manggil kokom, wah nggak manggil nama, ya kan. Ada juga dari balik layar ngomong kokom, nah ya biasalah pengen kenalan akhirnya. Padahal dia nggak kenal tuh, nebak-nebak nama doang. Iya. Kebetulan ada yang namanya Kokom, noleh. Nah. Kali ini bisa nih pacar gue nih. Nah, kita harus. Nah, istilah-istilah pacaran tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tapi kalau istilah ta'aruf, mungkin salah satu di antara dalilnya itu adalah dita'arufu tadi, biar kita saling mengenal. Makanya dalam Islam itu ada istilah namanya khitbah. Khitbah itu proses pintu gerbang untuk saling bertaruh. Itu biasanya prosesnya adalah proses antar laki-laki dan perempuan. Nggak mungkin khitbah antara laki sama laki-laki. Ya hati-hati nih. Itu sekarang ini lagi apa namanya, lagi semarak nih. Ya kan, pacaran lanang karo lanang, wadon karo wadon. Nah itu Rizky tuh yang tamu kemarin Pak Kiai. Makanya saya bawa ke sini. Akhirnya dia lurus. Alhamdulillah. Da wadon kenalannya karo lanang. Kalau seumpamanya kita kepikir menjajaki apa? Menjajaki mahligai rumah tangga. Karena proses khitbah ini adalah jalan, sarana, gerbang untuk sebuah sebuah hubungan yang lebih serius lagi. Yang dikatakan oleh Allah disebut dengan mitsaqon ghalidha. Jadi mitsaqon ghalidha itu adalah istilahnya perjanjian sehidup semati antara dua jenis yang berbeda yang bukan muhrim, lalu kemudian ketemu dalam sebuah ikatan yang disebut dengan nikah. Nikah sendiri ya dalam Al-Quran itu disebut sebagai mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, ya, perjanjian yang kokoh yang tidak bisa yang tidak bisa digeser hanya gara-gara masalah-masalah duniawi. Harus dijaga. Karena kata Rasulullah, abghadul halal 'inda Allah talaq. Sesuatu yang dibenci Allah itu dalam sebuah hubungan pernikahan itu adalah perceraian. Dia boleh, tapi tidak disukai oleh Allah. Artinya apa? Artinya harus kita perjuangkan. Proses untuk masuk ini dalam Islam disebut dengan ta'aruf, saling mengenal. Jadi kalau sekarang Abang Adit kepingin mengenal pasangannya, pengen lebih jauh mendalami, kalau dalam istilah bahasa bahasa ilmiahnya itu adalah depthing ya, depth level test. Misalnya kita kepingin tahu tentang pendalaman tentang calon istri saya modelnya kayak bagaimana nih. Kalau dalam cita-cita drakor tuh orang kaya gaya-gaya jadi pengemis. Wah, Ustaz itu tentang juga drakor ya, gitu. Ya namanya Ustaz juga kan manusia. Lagi iseng nonton drakor dah tuh. KO Marinting menyamar jadi tukang sapu. Ya kan, cuma pengen cari jodoh tuh. Saya tukang sapu. Kira-kira kalau kamu mau sama saya,
kamu menikah sama saya, kamu mau nggak? Gaji saya cuma 1 juta sebulan, itu juga kadang-kadang dicicil gajinya. Kira-kira kamu siap menjadi istri saya? Kalau kata yang perempuan yang bilang, udah terlalu kata dia, oh berarti dia bukan calon saya. Tiba-tiba Allah mengirimkan kita sekuntum mawar, cantik, indah, lalu kemudian mau menerima kita, walaupun hanya dengan gaji pas-pasan. Padahal kita CO, padahal kita CO. Tapi kan begitu sekarang itu, kita pengen mengenal dia. Oke, kita siap. Kemudian ternyata satu irama, satu pikiran, satu nafas, kemudian satu visi, satu misi, sama-sama ingin menciptakan mahligai rumah tangga untuk ibadah. Rumah tangga itu diciptakan semata-mata untuk ibadah. Oh, cocok ya, cocok. Jangan diperpanjang pacarannya. Tenornya kalau perlu dipercepat. Jadi jangan pakai tenor perpanjang. Kalau udah siap, bismillah, aku pinang kamu dengan bismillah. Tapi kayak mau nanya, boleh nggak kita mencintai pasangan kita tuh bener-bener sampai apa ya bahasa sekarang bucin ya, cinta, kayak misalkan kayak bahasa sekarang gue nggak bisa nih sampai ditinggalin nih sama dia nih gitu. Ugal-ugalan pakai itu. Iya, bahasa sekarang gitu, karena kan banyak sekarang ketakutan anak-anak muda gitu, ditinggal pacarnya ada ketakutan gitu loh. Ya, permasalahan cinta sehidup semati ditinggal kemudian jadinya merajuk dan merana itu bukan cuma cerita hari ini. Zaman dulu itu ada cerita Romeo and Juliet. Yes. Jauh sebelum Romeo dan Juliet ada juga cerita namanya Laila Majnun. Ya, ada cerita namanya Laila Majnun. Laila Majnun ini Majnun dan yang cinta ini kabita-bita. Kalau Habibie Ainur Pak Iki. Ainun. Oh iya Ainun. Ainur. Kalau Pak Habibie dengan Bu Ainun ini kan ya sama. Iya. Cerita cinta yang bermuara kepada surga. Asli. Ya kan? Karena beliau cintanya sampai dari mulai pandangan pertama, lalu kemudian menikah, berjuang bersama sampai kemudian beliau menjadi seorang presiden. Tapi ini kan ada cerita namanya Laila Majnun, ya kan? Mencintai seseorang tapi kemudian cintanya nggak sampai. Kalau dalam bahasa novel itu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dilan pagi. Di Adilan mah nggak main lah. kita yang nyata-nyata aja lah. Kalau cerita-cerita fiksi, cerita-cerita gombal, kita nggak usah ceritakan gitu. Cerita semacam cerita Laila Majnun ini kan cerita yang luar biasa dalam sejarah itu, lalu kemudian diadopsi ceritanya ke dalam ilmu barat. Tentang seorang laki-laki yang kemudian mencintai seseorang sebegitu hebatnya, sampai menjadi teladan bagi para ulama-ulama tasawuf. Karena orang kalau udah bucin, kalau masih melihat yang lainnya berarti bukan bucin. Orang kalau udah bucin, ya itu orang depan mata sebanyak ini juga nggak bakal kelihatan tuh. Yang ada cuma wajah si Laila doang. Begitu indahnya Laila, tidurnya Laila, makannya Laila, bahkan dimanapun ada Laila, naik mobil dengan Laila, padahal lagi sendirian, dalam hayalnya hanya Laila. Begitu Laila nikah dengan orang lain, lalu kemudian cintanya tidak sampai. Yang seperti ini yang disebut dengan hulu, berlebihan. Apapun dalam konsep agama yang namanya berlebihan tidak boleh. Ya kan, sebaik-baik perkara itu ausatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah ausatuha. Apa ausatuha? Yang tengah-tengah saja. Ya kan? Sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Oh, bagaimana? Oke. Jadi itu. Jawab dong. Oke. Ya, sekarang saya nyanyi nih, Yang sedang-sedang saja, bagaimana? Oke. Setiap perkara itu yang bagus adalah yang
sedang-sedang saja. Mencintai orang yang sedang-sedang, membenci orang yang sedang-sedang. Ada pepatah Arab bilang begini, ahbib habibaka haunan ma Oke. asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Oke. Oke. Ahbib baghidaka haunan ma. Oke. Asa ayyakuna habibaka yawman ma. Oke. Cintailah Halan. pacarmu itu, kekasihmu itulah bahasa gitu. Pujaan hatimu biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, karena bisa jadi yang kamu bucinin itu besok menjadi musuhmu. Begitupun bencilah seseorang itu sewajar-wajarnya saja. Karena bisa jadi yang kita benci ini besok siang jadi Penolong. bini kita, jadi pacar kita, jadi istri kita. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi partner politik kita, jadi sahabat kita, jadi wah. Jadi semua perkara Allah Tuhan. Paham ya? Mas? Iya. Mas Rehan ya? Nah, sama satu lagi kayak ini Mas Adit ini kalau pacaran tuh ikutin standar TikTok kayak zaman-zaman sekarang apa sih? Masya Allah. Iya. Jadi standarnya gimana tuh? Apa kalau dibilang anak sekarang skena dari Oh. tampilannya tuh. Oh. Kurang buruk apa Ya jadi gimana berpandang itu kayak gimana tentang Hmm? Kalian kira-kira menurut kalian seperti itu gimana tuh? Kasihan. Harus standar pakai. Jadi standarisasi. Iya. Kepinginnya yang pinter amat. IPK-nya 3,6. Ya, Cantik banget pakai. Untung cuma syuting Pak Kiai. aduh, jangan nyapain diri. Ya kan? Kata Rasulullah, waradha bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Konsep apapun di dunia ini, konsep yang utama itu adalah ridho. Menerima apapun yang Allah takdirkan buat kita. Paham nggak tuh? Paham tuh? Ini ternyata nih jago juga nih. Iya, Besok-besok kalau semuanya kita bikin acara lagi, ajak semua nih. boleh. Ya. Insya Allah ya. Kita ajak. Jadi apa namanya? Kita itu boleh punya apa namanya punya patokan, tapi yang gak usah apa tadi? Gak usah neko-neko. Gak usah neko-neko, gak usah kemudian banyak apa namanya banyak pertimbangan ini pertimbangan itu. Ketika Allah ternyata mengklikkan hati kita dengan si fulan, lalu libatkan Allah dalam apa namanya dalam menentukan keputusan. Istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, astakhiruka biqudratika, wa astakhiruka ya kan bi'izzatika. Ya Allah, kalau ini anak, ini perempuan, ini cocok buat saya, maka ya Allah condongkan hati saya untuk mencintainya. Tapi sekiranya saya menurutmu ya Allah orang ini tidak baik buat saya, agama saya, maslahat ke depan saya, maka palingkan dia buat saya ya Allah. Jadi melibatkan Allah itu sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang luar biasa itu. Sesuatu yang kadang-kadang kita mengukur diri dengan nafsu kita. Kalau mengukur diri dengan nafsu, semuanya serba apa? Semuanya serba jelek. Karena kalau orang udah melihat dari kacamata benci, maka semua yang depan mata adalah jelek. Kalau melihat dari kacamata cinta tadi, yang tanpa dibarengi dengan sedang-sedang saja tadi, maka jeleknya dia kita bilang bagus. Akhirnya ada istilah tuh, kentutmu harum rasanya. Karena apa? Cinta tuh. Cinta, kentutnya aja dilembangi. Tapi Adit ya begitu. Dia sedang-sedang saja. Bagaimana? Nah,
Nah, Kiai, ada lagi nih. Iya. Ini teman saya, Kiai. Oh, teman. Dia udah pacaran udah lama nih, Mm-mm. gitu. Nah, habis itu ada cewek suka sama teman saya nih, gitu. Iya. Ya, apa ya? Kalau kata sekarang tuh apa ya? Cari-cari perhatian gitu. Nah, teman saya ini tuh kayak tergoda gitu. Itu menurut Kiai itu gimana, Kiai? Lenjeh gitu dengan Iya. Iya. Terus teman saya ini yang cowok ini langsung kayak tergoda gitu. Saya udah bilangin kayak jangan gitu. Dia Jangan, nanti- ya. Ya udah mas, kan bukan saya mas, Oh iya. Gitu Kiai, gimana? temannya kan. Ya, itu kan istilah Nabi Yusuf pun ada dalam Al-Quran. Inna nafsal ammaratum bisu. Dua-duanya gitu kayak dua-duanya Apa itu? yang diambil. Dua-duanya bagaimana nih? Tenang, Kamu punya pilihan dua nih sekarang. Iya. Lah kalau pilihan dua, pilih dari salah satu dan salah keduanya. Oh, Tapi sekiranya emang dua-duanya bagus, ya kalau berani. Iya. Hah? Boleh Ki. Hah? Ya lah haram dong. Ngapain dibilang nggak boleh? Boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Boleh. Tapi kan itu ada peraturan moral yang tidak tertulis. Etika yang tidak tertulis. Moralitas yang tidak tertulis. Satu aja belum habis. Baru satu aja belum habis. Ibarat makanan kan begitu. Satu aja belum dijalanin. Ini belagu pakai dua langsung nanya. Satu aja. Satu. Ya, satu aja. Jangan pakai standarisasi yang apa namanya yang memberatkan. Udah tahu kita misalnya punya calon istri, harus saya pokoknya punya calon istri harus yang anak orang ini, harus banyak duit, harus yang apa namanya latar belakangnya jelas. Maksud latar belakang jelas paham nggak? Ayam. Latar belakangnya ada kebun, ada latar belakang. Iya, harus begitu. Ya. Kalau kamu mencintai sesuatu diikuti dengan dunia, maka hanya sampai di situ saja. Apa namanya keberkahan yang Allah berikan kepada. Tapi kalau tujuanmu adalah untuk ibadah, semata-mata mencari ridha dari Allah, maka kamu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Dan ridhalah kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Tuh itu kuncinya. saya mau tanya nih. Ini saya benar-benar nanya ya. Pacaran sama dengan maksiat. Pak Kiai itu setuju atau enggak? Kita konsepnya kita rubah. Narasinya kita rubah. Jangan kemudian sesuatu yang kita rubah. Pacaran kita ganti konsepnya dengan khitbah, ta'aruf, ramal, melamar, kita ganti. Jadi jangan diksinya itu jangan kesannya kepada yang negatif. Yang terjadi kan begitu, saudara. Yang begitu-gitu akrabin sama mereka. Ada waktunya kalian boleh naik motor berpelukan. Ada waktunya kalian bergandengan tangan. Adanya waktunya kalian saling cubit-cubitan. Ada waktunya. Ya, ada waktunya kapan? Setelah pintu pernikahan kalian lewat. Jadi banyak para orang tua ya Kaget menganggapnya tuh pacaran sama dengan maksiat. Terlebih lagi yang anaknya perempuan nih, karena lebih aware gitu kan. Apakah dibatasi gitu itu baik atau enggak Pak Kiai? Ya, memang kita harus membatasi. Kita sebagai seorang muslim harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Naik kendaraan aja ada namanya traffic light. Ada yang namanya traffic light. Mana lampu merah, mana lampu hijau, mana lampu kuning. Harus tahu itu. Jangan kemudian traffic light ini kemudian kita langgar. Lampu merah kita tabrak, bahaya kira-kira. Lampu merah kita langgar, kita tabrak, akan mencelakai diri kita. Dikasih lampu hijau malah nggak jalan, bahaya juga. Iya kan, udah hijau lampunya.
Ya kan? Dikasih lampu kuning, diam, masih mending kalau lampu kuning, lampu hijau, orang udah dinding. Kasih kayak lampu apa tuh? Yang lampu darurat tuh kan, dim itu, yang dua itu. Jadi kadang-kadang udah tahu mogok, kagak dikasih kode, akhirnya yang belakang marah kira-kira. Nah, itu batasan hidup. Ya kan? Kebebasanmu itu bukan kemudian membuat kamu itu semena-mena. Ya, kebebasanmu itu bukan berarti kemudian membuat kamu bersikap semau kamu. Ada aturan-aturan yang mengikat. Kebebasan dirimu terikat dengan kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain. Jadi jangan sampai kemudian kita berpacaran dengan konsep barat yang bisa saya katakan seperti itu. Akhirnya kan seolah-olah kita itu tidak punya standarisasi dalam mencari jodoh. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam pun punya standarisasi atau SOP untuk mencari jodoh. Apa yang pertama? Yang pertama nih, SOP mencari jodoh dalam agama Islam. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak nih? Sama sekali itu kayak apa buat kita nih. Ciri-ciri pasangan yang baik tuh kayak gimana kayak? Itu. Mau tahu juga? Tahu oke. SOP-nya nih, SOP. Itu aja di save. Masih dulu. Dimasukin ke hati, lalu kemudian diamal ya. Yang pertama apa? SOP mencari jodoh ya supaya hidup kita enak, bahagia, senang, bahagia di dunia wal akhirah. Yang pertama cari pacar yang cakep. SOP-nya bagus ya? Bagus. Cakep. Nih Jamalina. Pandanglah dia dengan kecantikannya. Paling tidak kalau bahasa anak zaman sekarang dibawa kondangan nggak malu-maluin gua. Kan begitu. Cari yang cakep. Asal kita kondangan, gini siapa tuh? Adit. Wah. Adit pantes sih. Waktu rujangannya aja udah style. Rambutnya aja udah style. Penampilannya aja udah style. Motornya aja style. Oh pantes dah. Pokoknya orang kan bilang Adit pantes punya pacar cantik. Itu SOP yang pertama. Lihat. Lalu yang kedua SOP mencari pasangan yang sesuai dengan standarisasi Islam. 5, lihat hartanya. Lihat hartanya. Ya, lihat bobot hartanya. Jadi kira-kira nih orang kalau sumpah saya nikahin bikin susah apa kagak nih? Kan gitu. Kira-kira bagaimana menopang dakwah saya apa tidak nih? Kira-kira seperti apa nih? Ya kan? Iya. Tapi kayak kalau ngomong soal harta, ada teman saya kayak dia pacaran sama cewek gitu. Oh iya sih itu ya. Gimana Ya kalau pacaran kalau Jadi maksudnya jadi cowok teman saya cowok. Ini gimana Gi? Jadi dia pacaran nih. Nah, pacarnya punya kontrakan 10, dia nggak pede Pak Kiai, gimana tuh? Terus habis itu dianya itu nggak mau ngeluarin duit kayak kalau pacaran. Siapa? Gimana? Teman saya. Nah, kalau emang begitu alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Nanti nggak ngabisin kantong kita. Iya benar. Berarti boleh Ki? Boleh. Oh, boleh. Kriteria yang kedua. Tapi ada modal soalnya pakai. Hah? Soalnya nggak modal. Pakai. Berarti selamat ya Ki ya? Alhamdulillah. Tapi kriteria ini pun sama berlaku pada kriteria perempuan. Sama, perempuan juga sama kayak begitu. Lihatin dulu, terakhir ini nanti kita lihat endingnya ini apa sih? Ini agama yang ngatur. Jamaliha, walimaliha, walinasabiha. Lihat keturunannya, anak siapa nih? Dari orang siapa nih? Kampung mana nih? Kira-kira ini anak bapaknya seperti apa? Orang tuanya bagaimana? Ahli ibadah atau bukan?
pendidikannya seperti apa, ya kan? Ini kan penting nih, supaya kita kenal, supaya kita paham. Tapi yang 3 ini Ustaz nggak ada Ustaz. Standarnya yang 3 ini, kok roman-romannya pacar saya nggak masuk nih. Cakep ya biasa-biasa aja, kaya juga ya kagak, biasa-biasa aja. Kemudian nasabnya juga orang biasa-biasa saja. Terakhir kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, faktar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus. Dan ini yang paling utama. Jadi dari yang 3 ini yang namanya kecantikan pudar. Orang kalau udah tua peot. Dulunya cakep kan dulunya, sekarang tempot. Kan iya. Berarti kalau udah itu cari yang muda lagi kayaknya. Boleh. Yang kedua, harta bisa habis. Dulu dia orang kaya, sekarang habis susah. Dulu kontrakannya 10, sekarang habis. Karena dia yang kontrak. Wow. Kan ada nggak yang gitu? Ada. Terus yang ketiga apa? Nasab. Yang namanya nasab kadang-kadang bapaknya sekedar kerja menggayuh becak, tapi anaknya menjadi sarjana. Jadi yang 3 ini adalah pandangan manusiawi. Manusia itu kepengen cari sesuatu yang lebih tadi. Tapi diikat oleh Rasulullah SAW, langsung dikasih dikasih poin terpenting dalam SOP mencari jodoh. Fakhtar lidzatid din, pilih yang agamanya cakep. Nah, ini gak bakalan habis tuh. Kalau agamanya bagus, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang apa? Yang sakinah, mawaddah, ada kesalahan, saling menasehati. Karena konsep hidup itu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling merendahkan. Itulah konsep daripada sebuah pernikahan. Gimana? Ada lagi? Dari saya sih udah cukup ya Pak Kiai. Cuma kalau dari teman saya gimana? Udah Ki, udah menjawab. Semua udah menjawab. Ya, itu jadi standarisasi dari apa namanya? Dari kalau kita ingin mencari jodoh. Narasi-narasi pacaran yang tadi mengarah kepada perbuatan maksiat, ya jangan diikutin. Kita tidak mengenal budaya westernisasi. Yang kita kenal adalah budaya islamisasi. Budaya islamisasi adalah budaya yang mengutamakan akhlak, yang mengutamakan dengan etika. Ya kan? Apa yang baik menurut agama itu yang kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua ya yang pada hari ini berada di studio, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada siang hari ini. Dan yang paling penting jadikan Allah sebagai apa? Jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Artinya jadikan ibadah dalam setiap niat kita, baik itu dalam bekerja, apalagi dalam menggapai mahligai rumah tangga. Karena rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat dari Allah adalah rumah tangga yang berdasarkan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan jodoh-jodoh yang saleh dan saleh. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya udah. Saya rasa cukup ya. Iya, Ya. pamit. Kita pamit. Ini saya nggak mau ketinggalan. Aduh. Mengapa Pak? Wangi itu adalah bagian daripada iman. Iya. Ya.
Baik, makasih Baik, kita banyak. pulang ya. Iya, Terima jazakallah kasih khair. Pak Kiai, pamit. Makasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi